Halo, kembali lagi sama gue di Kicu. Nah, jadi kali ini gue mau flashback ke beberapa tahun lalu. Mungkin tepatnya ke tahun 2000-an ya. Jadi ini semacam Draw My Life tapi versi motornya. Jadi mungkin gue bisa bilang My Bike My Life. Nah, jadi berawal dari gini. Gue punya hobi motor itu sebenarnya nggak dari kecil-kecil banget. Mungkin dari SD kelas 6 ya. Semenjak bokap beli motor pertama buat di rumah ini. Dia bokap gue emang dari dulu suka naik motor, tapi di rumah ini dia baru beli motor tuh tahun 2000. Oke, jadi kita mulai mungkin dari awal banget. Nih gue di sini ada laptop. Gue udah ngumpulin semua foto-foto yang gue punya tentang motor yang ada di rumah ini, yang punya bokap, punya gue gitu ya. Dimulai di tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu mungkin sekitar gue kelas 6 SD itu ada KZ. Jadi KZR. Gue juga baru dapat lagi fotonya setelah bongkar-bongkar album foto cetak gitu ya. Di kemarin gue baru beres-beres rumah, terus nemu foto ini di album-album yang disimpan gitu. Motor pertama yang ada di rumah ini yang beli bokap. Ini KZR tahun 2000 warna silver ya. Waktu itu buat gue lihat KZR tuh kayak tidak menggugah sama sekali karena bentuknya aneh, kotak-kotak gitu ya. Karena kalau nggak salah di masa itu tuh udah ada Shogun ya. Shogun yang facelift terakhir, Shogun 110, terus ada Satria ya kan, terus ada F1ZR. Itu kan modelnya kan dinamis ya, sporty gitu. Waktu itu ngeliat KZ tuh kayak anjir ilfeel sih gitu. Cuman ternyata pas udah boleh naik itu, gue nyoba nih keliling komplek. Wah, ini motor enak ya, stabil gitu, kayak gue nggak ngerasa berat naik motor ini. Foto berikutnya adalah ini gue mulai ganti-ganti sampai ke belakang. Pakai punya apa gue lupa ya. RX King kalau nggak salah. Jadi ini ganti pakai RX King. Terus selanjutnya ada, nah ini gue kalau perhatiin di sini gue pakai batok buta itu. Jadi dulu gue amazed juga karena ada batok buta buat KZ, itu aneh banget sih. Gue dapet di Raja Motor Ciledug, ingat banget gue tuh. Ini tahun 2002 mungkin kalau nggak salah. Terus beli velg Daytona juga. Itu di Raja Motor juga tuh by the way. Ini velg Daytona ini dulu gue ngeliatnya aneh sebenarnya karena apa ya? Old school gitu, kuno, palang 3 pula gitu dan tebel-tebel, kesana berat gitu. Tapi waktu itu buat KZ pilihan velg racing sangat terbatas. Jadi 2002 itu ini termasuk gue maksain belinya, tapi ketika sekarang tahu harganya mahal ya gue dengar sekarang secondnya sekitar 2 juta lebih. Gila juga sih. Jadi motor apa dengan velg ini ternyata value-nya makin kesini makin naik gitu. Lihat banget gue. Ini dulu gue beli 700.000 baru di Raja Motor Ciledug juga. Ini masih standar ya, mesinnya standar. Nah, terakhir itu ini yang berikutnya. Ini tahun 2000, sekitar 2004. Ini gue di SMA. Udah ada velg palang 6 buat KZ ini. Terus motornya juga udah mulai bodinya gue ganti hitam belakangnya. Udah mulai copot behel. Lampu udah gue pasang lagi. Lampu depannya nih nggak buta lagi karena gue waktu itu udah bisa kelayapan malam-malam gitu. Terus lepas spion segala macam. Ban kecil kan, ban kecil tuh dulu ngaruh buat tarikan. Dan ini mesinnya udah gue bornya pakai pistonnya Blitz Joy. Jadi aslinya KZ itu 53 mm, pistonnya sekarang ini gue pakai yang di sini foto ini pakai piston Blitz Joy oversize 100, jadi 57 ya. Dan tanpa di overboss, jadi masih pakai boring standarnya KZ, di quarter aja masih kuat, masih tebel gitu. KZ itu emang artnya mantap. Ini dulu gue pernah nyoba top speed di Speedo ya, pas 140. Gue nggak tahu kalau GPS-nya kan juga pasti karena ban kecil jadi pengaruh tuh, lebih cepet naik gitu. Bacanya kan agak ngaco, tapi dulu emang kenceng rasanya. Oke, next, habis KZ ada motor satu lagi KZ juga warna hitam, jadi pengganti KZ Silver ini. Cuman sayangnya gue nggak nemu fotonya sama sekali. Tuh dulu gue mainnya standar, cuman gue krom-kromin yang bagian-bagian apa kayak armnya, terus shock depan gitu-gitu, sama pelek palang juga gitu. Itu mainnya clean karena udah kapok main korek-korek. Oke, next kita langsung ketiga. Dari SMP gue nabung, SMA gue bisa kebeli motor ini RX King tahun 94. Dapatnya itu bahan ya, jadi di foto ini gue udah banyak yang gue lakukan ya. Jadi udah ganti velg sama udah repaint semua. Waktu itu dapatnya nggak ada lampu, cetak buluk, surat lengkap tapi pajak mati. Pokoknya jelek deh waktu itu dapatnya, tapi mesinnya enak. Jadi mesinnya waktu itu gue beli karena mesinnya kencang, jadi gue kaget gitu pas bawa 1, 2 kok tiba-tiba ngangkat gitu, kaget, nggak expect, jadi hampir jatuh tuh. Tapi gue gara-gara itu jadi kayak wah mesti dibeli nih gitu. Akhirnya gue beli ini, gue rapihin. Nah, ini foto berikutnya setelah bosan pakai velg palang, gue pakai velg jari lagi. Ini gue bikin ala jambret ya, depannya gue lepas lagi lampunya, jadi tapi ini motor enak, kenceng dan enteng gitu. Ini motor keempat. Setelah KZ hitam tadi yang gue bilang gue nggak nemu fotonya tuh, itu gue jual. Uang dari hasil penjualan KZ itu, gue ingat banget itu laku 6,5 juta ya. Terus gue dapet ini nih, Kawasaki Blitz. Dapetnya warna merah dulu, tapi gue cat warna putih, gue repaint. Velgnya juga gue ganti palang 6 lagi, shockbreaker ganti. Terus gue pasang kopling. Dulu tuh gue beli motornya pas 1,5 juta gue buat modif. Ya ini jadinya kayak gini, velg, ban, cat, kopling, shockbreaker, sama servis lah.
Oh ya, ini juga pistonnya gue ganti Bridgestone juga. Jadi waktu itu ini kan bawahnya 110 ya, gue ganti piston Bridgestone fresh 0, jadi pakai 56 mm di cepet 25 cc nya. Other than that gue nggak apa-apain, nggak dikorek, nggak diapain, cuma di bore up doang. Kurangannya waktu itu gue kalau nggak salah nih, ini motor ini sebenarnya kalau dilihat ya, platform mesinnya sama KZ mirip, cuman entah kenapa KZ itu dulu gue bawa ke puncak, gue bawa ke Bandung itu dulu enak banget, mau lurus mau nanjak itu enak gitu. Begitu bawa Blitz ini, gue bawa ke Bandung juga, rute yang sama lewat puncak gitu. Itu kalau lurus enak, tapi kalau nanjak jauh banget dropnya. Tuh nggak tahu kenapa. Foto ini gue lagi di puncak pas ini. Ini mau ke Bandung itu. Ini lagi berhenti, lagi istirahat di puncak pas. Oke, nah foto berikutnya adalah setelah bosnya pakai cat warna putih, gue akhirnya beli body baru full, depan biru, belakang hitam, jadi bikin two tone gitu. Terus peleknya gue kecilin lagi. Dan ini menurut gue dulu termasuk ganteng ya pada zaman itu ya. Jadi motor ini waktu itu kinclong. Ini gue udah kuliah nih. Ini 2007 kalau nggak salah. Gue udah kuliah, baru masuk. Ini gue pernah nembus 120 lebih dengan velg ini juga. Top speednya itu di depan TVRI Senayan, depan Hotel Mulia itu. Tapi itu dijual pas setengah juta di tahun 2009 mungkin kalau nggak salah, atau 2010 gitu. Bokap tiba-tiba beli ini nih, Mio Sporty. Nah di gambar ini udah gue ganti stripingnya ya, sama cat velgnya udah gue cat hitam. Aslinya tahun 2005, baru waktu itu bokap beli baru. Terus karena ini kalau nggak salah 2007 ya, 2007 ini gue bosen tuh liatnya, kayak wah diapain ya gitu. Terus tiba-tiba 2007 keluar striping baru kayak gini, velgnya hitam. Wah sangar juga nih, coba ganti ya. Terus murah kan dulu kan, striping tuh cuman kayak original cuma 60.000 kalau nggak salah. Terus velg gue cat pakai Pilox, dah jadi gini gitu. Ini masih standar nih. Nah terus mulailah keracunan. Ini mulai nih, gue ganti 2009 kalau nggak salah, ada Mio Smile ya. Nah, itu tameng depannya gue ganti punya Mio Smile, spakbor depan juga. Terus mesin mulai dimain-mainin. Kalau perhatiin itu mesinnya, itu udah pakai stud panjang, baut headnya. Ini gue udah bore up, ini spek Tiger. Klep Tiger, piston Tiger fresh karbu P28 CVT tapi standar. Dan ini waktu itu bikinnya high compression, di pernah jebol waktu itu. Jadi gue lagi nyalip angkot berdua goncengan gitu, tiba-tiba dep gitu. Tapi masih hidup jalan mesinnya. Pas dicek besoknya, ternyata bibir pistonnya yang bagian yang dekat ring piston itu udah lepas. Untungannya si potekannya bibir piston itu tidak membaret si bloknya, jadi bisa gue ganti pistonnya terus gue jual. Habis itu Mio ini dijual juga 2010 kok nggak salah dijual. Nah setelah itu ini Satria 2004 warna biru putih. Ini juga by the way ini dari Penan, jadi gue dapet waktu itu murah. Kalau nggak salah 4,3 juta paling 5,3 juta gitu. Kalau dilihat paintworknya kinclong, tapi memang nggak terlalu rapi karena banyak overspray waktu itu gue lihat. Cuma karena murah jadi gue beli aja. Terus mesin udah korekan. Dan ini kencang motornya, kencang. Tapi sayangnya karena memang udah korekannya full kayaknya ya, jadi RPM bawah itu lemot banget. Jadi kalau gua pakai ke kampus itu sangat boros, satu. Dan kedua kalau macet itu nyiksa, karena lemot banget, bawahnya itu berat, itu mesti buka gas gede, mesti slip kopling dulu kalau mau nyalip mobil atau nyalip motor lain gitu. Tapi kalau udah dapat tenaga masuk RPM 9.000 ke atas, jambak banget ini. Setelah gue pakai beberapa bulan, gue nggak betah sama borosnya sama lemotnya tadi. Gue beli blok baru lah, standar, pasang, enak. Bawahnya langsung ada, tapi atasnya memang jadi blade ya. Oke, next. Ini dia Suzuki Spin gue yang masih ada sampai sekarang. Ini pertama kali nyampe motor ini, langsung gue ganti ban, ganti disc brake. Gatel gitu, karena modelnya waktu itu gue seneng gitu. Motornya simple, warna hitam, strippingnya juga nggak neko-neko. Kalau nggak tuh GSX-R ke berapa ya? Karena 47 ya. Ada yang modelnya kayak gini nih, apa namanya, striping atau liverynya. Ini pernah dipakai nyentul juga. Ini posisi udah di bore up ya, jadi waktu itu pernah gue bore up. Ini bloknya dipakai sampai sekarang. Ini awet banget, ini 2000 berapa ya? Mungkin 2010-11 mungkin. Gue ingat dulu tuh kalau nggak salah di ND event. Nah terus, nah ini di Ocean Park nih, OP BSD, kalau anak-anak BSD biasa tahu tuh. Ini foto kalau nggak salah 2012 nih. Latihan knee down, lu udah dapet dengkul tuh rasanya dah jago banget rasanya gitu. Nah di hari ini juga, di foto ini nih, di hari ini juga pulangnya, sebelum pulang gue jatuh, dilosor ke kiri dan luka-luka lumayan lah. Nah kondisi terakhir sebelum direstorasi tuh kayak gini, kotor banget, nggak kerawat, depan belakang tuh lo lihat bener-bener ini motor nggak pernah cuci, mungkin tahunan ya, bukan bulanan lagi, setahun lebih ada kali gak dicuci. Gue pakai doang, terus ya pakai si bensin ya, kecuali udah gitu aja. Kalau mesin dirawat, tapi kalau body ini karena gue pakainya ya ini daily beater buat gue, jadi ya pakai terus. Dan ini setelah direstorasi, ini kemarin gue habis 3 jutaan untuk restorasi ini, tapi memuaskan sekali karena mulus lagi, kempling, enak lagi dipakainya. Nah jadi Spin NR ini adalah motor kesayangan gue sampai sekarang ini, karena mungkin ini motor yang paling lama sama gue ya. Jadi dari tahun 2007 sampai sekarang 2022, jadi 15 tahunan. Jadi ini motor yang paling berkesan. Sekarang lagi jarang gue pakai, paling gue pakai cuma kalau lagi jalan-jalan aja,
beli apa ke warung gitu, bukan buat harian. Nah, duit hasil penjualan Satria itu tuh gue beliin ini nih. Waktu gue lagi keranjingan motor-motor tua gitu, motor-motor custom, pengen gue custom gitu loh. Nah ini ini Honda GL 100 tahun 91. Tapi dari gue beli udah kayak gini bentuknya. Jadi ini udah bentuk CB ini sebenarnya. Jadi tangki CB, jok CB, tepongnya atau kempolnya itu CB juga. Spakbor nih GL apa CB ya, lupa. Depannya sih bukan CB, ini depannya udah pakai shock atau forknya tuh punya GL Pro kalau nggak salah. Jadi mungkin ini juga GL kali ya, spakbornya ya. Pertama kali dapat, terus mulai modif dikit gitu, gue ganti. Nah ini tangki gue kerok jadi warnanya bare metal gitu, terus gue pernis lagi. Tapi karena banyak bocornya pas setelah dikerok, karena itu tangki itu dempul ternyata banyak bocornya di bawahnya, akhirnya gue lem besi dulu pakai Dextone, itu merek Dextone. Terus abis itu kelar kering gue langsung pernis, joknya bikin, ganti velg, ganti rim selebar sama ban lebar. Ini bannya bawaan Ninja RR originalnya, di depan 90, belakang 110 kalau nggak salah. Jadi looksnya begini, rasanya tuh sangar rasanya. Nah habis itu temen ada yang ngasih, nah ini nih. Tapi ini nggak bertahan lama ya, karena setelah ini sempat gue nganggurin pokoknya setahun dari beli motor ini gue nganggurin motornya, karena waktu itu mau custom sekalian deh yang bagus gitu, tapi kurang dana biasa. Oh ini habis dari merah itu, sebelum gue custom full, gue cat lagi warna putih tangkinya, jadi lebih rapi dikit lah, terus ganti top lamp belakang kecil. Nah terus next, setelah punya dana, ini adalah bentuk terbarunya. Jadi ini setelah itu gue custom semua ulang full. Ini gue bikin cafe racer, terinspirasi dari motornya, ada motor di bengkel Auto Fabrika itu yang menurut gue keren modelnya. Jadi inspirasi gue untuk bikin motor ini. Jadi ini bututnya custom, tangki custom, knalpot custom, terus ban gue ganti full slick depan belakang. Ini gue beli ban bekas, ban second. Jadi suka banyak bengkel road race yang suka latihan pakai ban slick kayak gini. Kan baru dipakai latihan bentar gitu, kondisi masih 70%-an, terus dijual gitu. Gue beli itu tuh barang ban second khas latihan road race. Motor ini masih ada, cuma lagi di bengkel, mau gue jual soalnya. Ini gue titip jual di bengkel. Next, nah ini Honda PCX 125 ya, ini tahun 2010 kalau nggak salah. Bokap gue beli baru. Ini motor bokap sebenarnya. Jadi motor bokap ini setelah sekian tahun, terakhir tuh beli motor baru dia 2007 itu, si spin itu buat gue itu. Terus akhirnya dia beli motor sendiri nih. Ini motor pernah gue coba, enak, nyaman, larinya oke lah. Cuma itu gue inget banget bokap gue pelit banget nih minjemin motor ini, karena nggak tahu kenapa, intinya gue kalau minjem motor ini nggak boleh sama dia. Jadi kalau misalnya mau ke rumah teman pakai ini nggak boleh gitu. Tapi kalau cuman beli rokok gitu boleh. Kalau deket-deket boleh deh. Tapi kalau yang keluar dari komplek nggak boleh make. Bokap gue sayang banget sama motornya kayaknya. Next, ini gue beli tahun 2000 berapa ya? Mungkin 2015 atau 2016, lupa gue, tapi around segitu. Ini karena waktu itu gue nostalgia sama Kaze. Ini zaman gue baru awalnya kerja nih, itu beli motor ini nih, Kaze hijau. Jadi waktu beli Kaze karena nostalgia sama zaman SD SMP waktu itu, SD SMP SMA tuh loh. Bentuknya sama Kaze silver gue, sama hitam itu juga dulu. Jadi ini mengingatkan gue sama masa kecil gue. Gue pakai sekitar 2 tahun kalau nggak salah, terus gue jual. Ini Pulsar 200 NS tahun 2013 produksinya ya. Tapi ini gue beli sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. Ini impulsif banget belinya. Kalau nggak salah tuh Pulsar ini ngabisin stok. Kebetulan itu yang malah nyokap gue nawarin. Jadi di kantor dia ada, bisa nih beli motor laki gitu, keren dik, gede gitu. Kata nyokap gue, murah lagi, cuma 15 juta, terus bisa dicicil 0%, 3 tahun. Itu kalau nggak salah cicilannya 500.000 per bulan selama 3 tahun. Jadi ini akhirnya gue beli nih. Ini impulsif banget, jadi gue nggak terlalu suka bentuknya dan gue nggak kenal produknya sebenarnya. Nggak pernah nyari tahu tentang Pulsar 200 NS ini. Cuman gue tahu memang ini motor India dan di rebate sama Kawasaki, dan gue nyoba sih mesinnya enak, cuman sayangnya berat banget. Jadi motor ini berat buat gue dan tinggi, seat heightnya tuh karena gue pendek, gue cuma 163 cm, naik motornya gue jijit parah deh. Dan ini gue beli, dan karena gue nggak tahu suka bentuknya, akhirnya gue custom. Nah ini bentuk pertama customnya seperti ini. Kedua, ganti tangki nih, ini bentuk terakhirnya. By the way, motornya gue jual, kalau ada yang mau silakan komen di bawah. Kilometernya masih rendah banget, jadi ini jarang banget gue pakai. Mungkin sekitar 2.000 atau 3.000 km gitu kilometer masih. Karena jarang banget gue pakai memang. Oke, next. Motor berikutnya. Nah ini ada RXS 91. Ini motor gue lihat tuh, gue lagi pengen RX King sebenarnya. Cuman pas lihat di OLX itu ada motor ini, RXS tahun 91, dan itu bukanya 7 juta doang. Gue tau ini emang udah di resto mod lah gitu. Tapi menurut gue lumayan rapi bikinannya. Pas gue cek ke lokasinya memang, wah ternyata mulus banget, kinclong gitu, kempling, rapih gitu. Dan mesinnya sudah mesin RX King. Jadi ini head cylinder sama block cylinder udah pakai RX King. Karburator juga pakai RX King. Pengapen juga ada RX King. Jadi rasanya kayak RX King. Dan ini udah di powertrain, jadi kenceng motornya. 1, 2, 3 tuh jengat-jengat. Nah ini gue ganti knalpot tapi itu. Tadi dapetnya kan knalpot kolong gitu, knalpot telo. Terus gue ganti knalpot kolong juga tapi Noguchi style. Ini mereknya CMS. Gue suka bentuknya, tapi ternyata performanya itu menurut gue dia nggak cocok sama settingan motor ini. Agak blade di bawahnya gitu. Terus gue akhirnya memutuskan untuk mengastam motor ini jadi seperti ini. Ini fusion sih. Ada flat trackernya, tapi ada trackernya juga bagian belakangnya. Dan ini bagian depannya kayak gini. Ini gue bikin apa ya namanya? Jadi kayak agak retro tapi modern gitu. Dan ini udah laku juga.
kemarin gue jual. Next, nah ini, jadi waktu itu temen gue mau pindah ke apartemen. Ada motor Sonic dan VF1 ZR yang dia taruh di rumahnya, di rumah bokapnya. Dan dia bilang daripada gue gak bisa rawat, mendingan lu pegang deh, gue jual ke lu murah nih dua-duanya sepaket tapi lu rawat ya. Oke siap, gue bilang boleh. Yang pertama lu Sonic dulu ya, ini dia Sonic ya. Ini pertama kali gue dapat. Jadi udah proyektor, terus ini udah diganti full wave DC juga, pengapiannya udah di convert, jadi bisa pakai proyektor dan lampu HID. Terus sisanya sih standar ya, cuman main krom-kroman aja nih. Dan kilometer rendah itu 21.000 kalau nggak salah. Pelan-pelan gue balikin standar bentuk-bentuknya, lampunya lagi gue cari standarnya. Ini undercowl-nya gue balikin lagi ke warna kuning, strappingnya gue lengkapin lagi, dan ini bentuk terakhirnya seperti ini. Tuh. Jadi mungkin ini mau gue simpen agak lama karena gue suka bentuknya, dan ini salah satu motor impian gue dari zaman gue SMP. Nah, sekarang masih ada di rumah mertua gue motornya. Mungkin next step mau gue rapi-rapin lagi lah ya. Coba kita rapikan next time. Oke, next F1 ZR tahun 2003. Ini warna orange. Nah ini pertama kali dapat nih. Ini gambarnya. Jadi ini dia udah diganti strapping nih 2004. Udah nggak standar strappingnya. Itu masih mulus banget. Knalpotnya asli standar, velg segala macam. Body masih full ori. Bedanya cuma di strapping doang yang diganti. Terakhir di tangan gue ganti langsung ban Corsair 46 sama knalpot krimpai sama disc PSM. Oke, next. Nah ini ada Suzuki Skywave tahun 2008. Skywave Night Rider. Jadi ini beli impulsif juga. Waktu itu gue ke rumah teman gue. Terus gue ngeliat di rumah dia ada motor ini nih. Jadi motornya cuma parkir di samping rumahnya gitu. Dan kayaknya di tempat penyimpanan tuh tidak tertutup gitu, jadi kebuka, kena hujan, kena panas. Ini masih lengkap sama, masih original, cuman bodinya itu nggak ada yang baret parah, cuman kusam aja. Terus gue tanya, ini jual nggak? Mau dijual sih, udah nggak ada yang pakai juga soalnya, bekas adik gue katanya gitu. Gue tanya pajak hidup nggak, surat-suratnya gimana? Lengkap, pajaknya tapi mati ya 2 tahun. Akhirnya gue tawar, gue dapat harga 2,5 juta tuh motor ini. Jadi waktu itu kalau nggak salah pasarannya 3,5-4 juta, ini gue dapat 2,5 juta. Cukup bargain, dan gue nggak pakai lama karena ditawar orang, harganya lumayan tinggi, jadi gue lepas waktu itu. Dan sekarang di tahun 2022 ini Skywave ini harganya di atas 7 juta ya, setahu gue yang kondisi kayak gini ya. Untuk kondisinya lumayan lah, oke lah. Jadi mesinnya halus, CVT-nya masih bagus semua, udah gue cek. Bodinya juga kusam doang, water spot gitu. Jadi dipoles sekali, satu step aja udah beres, udah kinclong lagi gitu. Sama itu joknya sobek-sobek, jadi ini ganti kulit jok. Ini juga sama. Jadi di tahun-tahun 2015 ke atas tuh gue mulai impulsif tuh kalau motor. Ini gue dapat dari temen gue, tiba-tiba nawarin. Jadi gue ada Satria FU tahun 2005 nih, yang build up, gue dikasih foto lah. Terus gue samperin nih, dan gue tawar, kita dapat di 8 juta waktu itu nggak salah. Udah dikasih velg standar juga. Jadi ini gambar pertama kali gue dapat motor ini. Udah pakai knalpot TDR ya. Ini original ya, TDR Thailand. Terus velgnya udah nggak standar, velgnya udah pakai velg Tailuk gitu. Tapi gue dikasih velg standarnya, velg originalnya yang velg palang itu. Nah langsung gue pasang deh tuh, karena gue nggak terlalu suka sama gaya-gaya yang jari-jari kurus gitu. Jadi gue bagi standar. Ini motor waktu itu standar, tapi CD udah diganti pakai Rextor. Jadi ternyata enak. Tapi sayangnya CD Rextor itu baru gue pakai berapa bulan udah rusak. Jadi mesti balikin ke CD standarnya lagi gitu. Ini cuman gue bersihin doang, gue poles. Nggak banyak gue otak-atik sini. Cukup mewarnai hidup gue, karena ini motor gue juga suka sebenarnya si Satria Evo ini. Cuman pada saat itu di rumah motor jadi agak banyak, jadi gue putus untuk lepas aja. Next ya, setelah itu gak lama tiba-tiba nyokap gue, dia menang undian, dapetlah motor ini ya, Mami OZ ini, yang sekarang jadi sering gue pakai harian gitu, karena di rumah nyokap gak pernah pakai, jarang banget dipakai. Jadi daripada nggak jalan-jalan tuh motor, dan motornya enak, gue pakai aja terus, dan lumayan handal buat gue pakai harian gitu. Oke, next Ninja Kiss ini gue beli tahun 2018 kalau nggak salah. Nah ini dia Ninja Kiss tahun 2003. Ini pertama kali gue dapet. Kondisi seperti ini ya, jadi benar-benar standar, cuman knalpotnya itu bobokan. Jadi tapi semua sisanya standar. Ini dapat bagus, mulus. Gue itu dapat di kalau nggak salah diangkat 14 juta. Terus nggak lama gue tinggal knalpot aja sih, karena gue tiba-tiba kepengen RX King lagi. Kebetulan itu temen gue nawarin ini nih, RX King tahun 2003. Ini masih mulus banget, original semua. Cuman sayangnya velgnya nggak original. Jadi ini velgnya pakai Racing One atau Racing Boy? Racing One kalau nggak salah ya. Palang 8 ini. Velgnya belang, depan 17, belakang 18. Ini ditawarin waktu itu ke gue, murah juga harganya, nggak harga pasar lah. Gue pakai sekitar 1 tahun 2 tahun ya. Habis itu diajak barter. Nah nanti motornya kita lihat. Nah habis itu GSX, bukan ini ya, ini barternya bukan sama ini ya. Ini gue waktu itu lagi lihat di OLX, wah ada GSX udah di liveryin Leopard ini. Terus gue lihat kilometernya masih rendah banget nih, 1000-an gitu. Udah, terus gue lihat dulu kesana, kalau kasih cek segala macam, ternyata bener-bener masih 1000, masih kinyis banget. Akhirnya gue beli ini motor, sampai sekarang masih ada, dan mungkin akan gue pertimbangkan untuk jual ini juga, karena rasanya tuh kalau naik motor begini agak pegel. Tapi memang mungkin masalah kebiasaan ya, mungkin kalau dibiasain lagi naik motor yang nunggu-nunggu begini mungkin enak-enak aja ya. Tapi gue kurang sering makainya, jadi sayang kalau mau dianggurin doang gitu. Nah terus nih NMAX impulsif juga nih, sama temen gue tiba-tiba ngontek, Dik mau bayar motor gue
nggak? Motor apa nih? Gitu. NMAX gue yang biasa gue pakai tiap hari buat ngantar anak gue gitu. Gue bawa kesana dulu ya ke rumah lu gitu. Oke, gue cek. Emang awalnya memang nggak terlalu bagus ya, kondisi bodinya tuh ada yang bekas kayak di repaint gitu loh. Tapi semua overall lempeng gitu. Dan kilometer waktu itu masih 10.000. Jadi masih lumayan seger lah. Mesin halus, CVT yang halus, semuanya oke. Gue pakai jalan juga nggak ada yang masalah. Cuma ada satu body kanan ini, body belakang kanan itu kayak mau dicat sama dia. Jadi kayak bekas semprotan gitu loh. Itu gue tanya, mau jual berapa ini? Gitu. Murah deh gitu, nggak kayak harga pasar gitu. Terus gue tanya, kenapa mau jual? Anakku kan mau masuk sekolah nih, buat uang pangkal, nambahin. Oh yaudah, oke lah. Jadi kita bantu temen ya kan. Udah gue beli, terus langsung karena gue gak betah liat bodinya begitu, akhirnya gue beli body baru. Jadi akhirnya mulus lagi tuh motor, kayak baru lagi gitu. Betul nih dijual, belum lama ini gue jual. Next. Nah ini dia nih. Tadi kan gue bilang tuh RX yang 2003 itu kan gue barter ya. Nah ini barterannya. Jadi itu dibarter sama Ninja R 2013. Menurut gue cuma lumayan cuan lah gitu. Waktu itu kalau nggak salah harga pasarnya masih 14-15an ya kalau nggak salah, berapa tahun lalu itu. Ini harga pasarnya 16-18 juta. Ini motor gue gatel langsung ganti velg sih, velg ganti punya RR. Nah ini dia. Langsung ganti velg 17 pakai ban lebar, jadi lebih manis gitu. Dan ini motornya masih ada sampai sekarang. Nah selanjutnya, ini motor yang paling latest ya, paling update, itu Ninja RR 2013. Jadi ini RR new tahun 2013, warna merah. Ini pertama kali gue dapat kondisi begini. Ya kalau di foto mungkin not bad, cuman ini banyak banget swirl marknya. Jadi kondisi itu gue dapat dari body sih original lengkap semua. Joknya yang nggak original, joknya udah dipapas dan udah ganti kulit ya. Tapi sisanya masih asli, masih standar. Kondisi cat masih bagus, cuman memang banyak swirl mark dan water spot. Waktu itu gue dapat di daerah Kalideres. Besoknya langsung gue bawa ke kamar motor tuh. Video dari sini nih. Waktu itu ternyata radiatornya udah banyak ketersumbatan, jadi waktu itu gue ganti radiatornya pakai radiator copotan. Terus inilah kondisinya setelah balik dari kamar motor, udah dicuci, udah beres semua, udah enak, kinclong lagi ya kan. Setelah itu gue ganti velg sama ban. Ini kayak gini. Ini pakai Virosi Sanca Palang 6, sekalian ganti bannya Pirelli Rosso Corsa 2. Jadi menurut gue nih dengan ubahan simple kayak kaki doang, terutama velg dan ban ya, itu bikin looksnya jadi makin berubah lah gitu. Kalau masalah suka nggak suka kan selera, tapi ini menurut gue berubah dan gue suka style lebih sporty gitu. Dan yang terakhir ini yang ubahannya adalah ini ganti gear set gitu pakai Triple S. Ini lumayan berpengaruh, lumayan enteng ternyata. Gue tadi nggak expect kalau ganti gear set yang lebih tipis itu pengaruh ke performa banyak, tapi ternyata lumayan berpengaruh. Oke, jadi kurang lebih itu kisah perjalanan my bike my life di perjalanan gue dari kenal motor sampai sekarang. Total ini ternyata ada 23 motor yang pernah mampir ke rumah ini, pernah bareng gue di sini. Ada motor bokap, motor gue juga gitu. Dan kayaknya ini bukan motor terakhir gue sih, karena gue suka banget sama mesin gue suka otomotif gitu. Gue suka roda 2, roda 4 gue juga suka. Tapi tetap motor favorit gue sampai sekarang adalah Suzuki Spin. Karena itu motor yang paling berjasa buat gue, jadi gue nggak bisa lupain itu sih. Sama KZ Silver itu juga salah satu motor yang unforgettable buat gue, tidak bisa dilupakan gitu. Jadi mungkin kalau ada KZ Silver yang kondisinya bagus lagi, gue akan ambil atau gue cari lah gitu. Jadi kurang lebih itulah perjalanan my bike my life. Jadi kalau kalian gimana? Punya nggak motor favorit atau mungkin cerita yang menarik tentang motor kalian gitu, atau motor orang tua gitu? Kita di kolom komen, kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing di situ. Silakan, boleh banget, tukar pikiran juga boleh. Mau nanya-nanya tentang motor yang pernah gue pakai juga silakan, feel free. Oke, kalau gitu sampai sini aja. Thank you udah dengerin semuanya. Silakan subscribe channel ini, dan kalau suka video ini boleh give thumbs up dan jangan lupa share video ini. Thank you semuanya. Ciao.